Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nurse Malikul dan Nurse Kasim. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kesehatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Dan nanti kami akan memberikan tips atau langkah-langkah bagaimana seorang itu bisa berhenti merokok. Tapi ingat, tips yang kami berikan ini bukan tips yang salah langsung bisa berhenti merokok. Bagaimana Nurse Kasim? Betul. Nah, oke, jadi nanti tipsnya ini mungkin ada prosesnya, nanti kami akan berikan. Jadi tetap pantau terus informasi kesehatan dari kami. Baik, Nurse Kasim, tadi kita sudah sebarkan beberapa pertanyaan di grup-grup teman kita terkait bahaya tentang merokok, dan ada beberapa pertanyaan ini Nurse Kasim terkait dari bahaya merokok ini. Jadi mungkin kita langsung saja Nurse Kasim ya. Ini tadi ada yang bertanya Nurse Kasim. Ada pertanyaan, kalau sudah lama merokok, apakah masih ada manfaat jika berhenti sekarang? Bagaimana itu kalau menurut Nurse Kasim? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Tapi sebelumnya ini Nurse Malikul, saya mau disclaimer dulu nih. Oke. Jangan sampai orang nanti salah paham toh. Betul. Saya agak gimana ya? Agak berat ya dipanggil nurse, karena sebenarnya saya tuh belum sampai ke situ. Pendidikannya secara undang-undang toh. Oke. Tapi secara keilmuan dan pengalaman, insya Allah bisa lah kita sharing. Tapi tidak apa-apa Nurse Kasim, karena kalau untuk jenjang pendidikan itu tidak nanti nurse baru dipanggil nurse. Tapi nurse itu adalah identitas kita untuk mengetahui bahwa kita seorang perawat, mau dia D3, mau dia S1, dan tetap kita panggilannya nurse gitu. Iya, itu kan berlakunya kebanyakan di sana-sana itu di luar negeri toh. Betul. Tapi kalau di negeri Konoha kan biasanya itu agak jenjang. agak tricky mereka itu. Kan ya, tahulah mungkin SDM atau bagaimana toh. Tapi mungkin lebih akrab, tidak apa-apa ya kita panggil nurse iya, saja. enggak apa-apa. Oke. Apa tadi? Oke, tadi Nurse Kasim ada yang bertanya nih. Kalau sudah lama merokok, apakah masih ada manfaat jika kita berhenti sekarang? Dia tanya, mungkin ada yang ingin mau berhenti merokok ini Nurse Kasim. Jadi mungkin dia tanya, kira-kira kalau saya berhenti sekarang ini masih ada tidak manfaatnya bagi kesehatan? Jangan-jangan sudah rusak barangkali tubuhnya ini. Bagaimana ini menurut Nurse Kasim? Oke. Sebelum berbicara banyak ini kita tidak ada yang narasumber, tidak ada yang host ya, enggak ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai saja. Oh ya, udah. Jangan sampai saya dianggap narasumber atau bagaimana, aduh. Enggak apa-apa, kalau memang lebih expert itu lebih bagus lagi gitu. Oke, manfaat berhenti merokok sekarang ya bagi perokok mungkin ya. Ya, betul. Misalnya dia sudah merokok lama, ada niatan lah mau berhenti merokok sekarang. Ya katakanlah dia sudah merokok 10 tahun lebih. Betul. Mungkin umurnya sekarang 30-an lah. Mendekati 40 mungkin. Kalau manfaat, jelas kalau menurut saya itu manfaatnya banyak sekali ya. Baik dari segi kesehatan fisik, kesehatan mental, itu bakalan berasa sekali manfaatnya. Berdasarkan pengalaman saya ini kan bicara pengalaman ini. Belum lama juga berhenti merokok, baru berjalan juga ini, baru 1 bulanan. Sorry Nurse Kasim, saya potong. Berarti Nurse Kasim sekarang ini seorang perokok aktif ini? Sebelumnya. Oke. Kira-kira sudah berapa lama ini Nurse Kasim merokok ini? Kalau bisa dihitung tahunnya. Kalau saya aktif merokok itu, kalau mulai merokok ini ya, nyoba-nyoba itu SD. Nyoba-nyoba. Tapi aktifnya itu regulernya itu pas SMA. Kuliah, kerja. Oke. Nggak tahu berapa tahun ya. Berapa tahun itu? Dihitung-hitung sendiri. Oke. Lanjut Nurse Kasim. Oke. Sekarang itu saya lagi memang berusaha untuk berhenti merokok. Ya. Dan ini sudah jalan 1 bulan. Tidak langsung saya memang langsung berhenti, langsung cut, tidak hisap. Ada tahap-tahapannya. Tidak langsung 1 bungkus itu saya berhenti, biasanya kurang perbatang, dan akhirnya bulan ini bisa konsis tidak merokok sama sekali. Alhamdulillah. Dan perubahan yang saya rasa berasa sekali di fisik saya. Kira-kira apa itu Nurse Kasim yang dirasakan dari tubuhnya, mungkin dari Nurse Kasim merasakan? Sebelumnya itu waktu saya merokok itu biasa agak-agak sesak ya.
Ya. Pas saya bangun tidur itu lendir biasa agak banyak juga di daerah tenggorokan, batuk. Beras sekali pada saat jogging. Saya kan lagi program ini juga olahraga, workout sama jogging 1 kali seminggu. Itu bedanya pada saat saya merokok itu pada saat beberapa meter saja, beberapa langkah itu dada saya sudah kayak tertusuk, terus nafas ini kayak tercekek. Jadi gitu. Sudah mulai ada perubahan gitu ya yang dirasakan. Pada saat saya ini jalan 1 bulan berhenti, pada saat saya jogging itu kemarin itu beras sekali, nafas saya agak panjang, baru nggak ada keluhan di daerah dada saya, nggak ada. Cuma memang efek itu pasti masih ada. Ya perlu proses lah. Itu sih yang saya rasakan. Kalau penyakit ya mungkin nurse sudah tahu lah, dan mungkin listener juga, pendengar kita sudah tahu lah, banyak sudah lebih familiar lah dengan token. Jadi penyakit paru, penyakit kulit bisa mengganggu juga psikis kita. Itu faktor utama juga kalau kita mau berhenti merokok, pasti mempengaruhi psikis kita. Betul. Karena dari yang sebelumnya pada saat kita lagi stres, kita hari mau relax bisa perokok. Ya, betul. Ini langsung otak kita, bagaimana ini, kenapa nggak ada lagi jalan keluarnya ini. Dia pasti dia butuh untuk relax, refreshing lah. Relax, beradaptasi kembali dengan situasi yang baru di sistem kerja tubuh kita. Ya seperti itu. Lingkungan kita juga terpengaruh. Ya, betul. Sangat bagus sekali di lingkungan kita kalau kita berhenti merokok, khususnya yang punya keluarga ya, anak istri mereka pasti berdampak juga. Betul. Jadi Nurse Kasim, ini tentunya kalau berbicara bahaya rokok ini tentunya bukan awal ya, tentunya ini teman-teman pendengar kita ini sudah lebih banyak sudah suhu lah. Kita tinggal menekankan saja ini terkait dari bahaya merokok ini. Jadi memang seperti yang Nurse Kasim, jadi kalau mau dilihat dari berhenti merokok, dari manfaatnya, mungkin berhenti merokok tidak pernah terlambat ya, Nurse Kasim. Jadi mau berhenti sekarang ataupun kapan itu lebih baik lagi. Jadi meskipun sudah lama merokok, tentunya berhenti tetap memberikan banyak manfaat. Lebih cepat lebih bagus. Karena seperti yang kita ketahui, Nurse Kasim, ada beberapa penelitian bahwasannya merokok itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Betul. Jadi kalau manfaatnya kita berhenti, mungkin bisa menurunkan tekanan darahnya. Kemudian ya seperti yang kita tahu bahwasannya kita merokok itu memasukkan karbon monoksida ya di dalam tubuh kita. Tentunya kalau kita berhenti, tentunya mengurangi racun itu di dalam aliran darah kita. Betul sekali. Itu dari segi manfaatnya. Risiko penyakit jantung juga terkurangi karena diakibatkan dari merokoknya. Kemudian seperti yang kita lihat, Nurse Kasim, kan di beberapa media ataupun di rokok sendiri kan memperlihatkan itu dampaknya terkait dari ada kanker mulut, ada kanker tenggorokan, sampai ada yang bolong trakeanya. Jadi kalau dari segi manfaat, kalau berhenti pasti tidak akan terkena kanker mulut. Itu kan dari segi manfaatnya. Kemudian dari resiko kanker paru-paru terutama ya kan, karena kita memasukkan CO2 ya di dalam tubuh, ya akan turun 30-50% lah. Itu Nurse Kasimnya. Jadi berhenti merokok itu tidak pernah terlambat. Nggak pernah terlambat. Sama tobat. Sama nafas masih di tenggorokan? Ya. Belum di tenggorokan ya? Masih bisa bertobat. Oke. Jadi pendengar, itulah terkait dari pendapat kami dari Nurse Kasim dan saya, Nurse Maliko, terkait kalau sudah lama merokok, apakah masih ada manfaat jika berhenti sekarang? Nah, itulah pertanyaan pertama, Nurse Kasim. Pertanyaan pertama berarti ada berapa pertanyaan ini? Ada beberapa pertanyaan ini. Oke. Kalau tadi saya urutkan, Nurse Kasim, mungkin ada 1000 pertanyaan. Waduh. Tapi terlalu banyak. Kita ambil 5 saja untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana rokok bisa membahayakan orang di sekitar kita? Mungkin ini lebih spesifik ke perokok pasif. Gitu. Ya, bagaimana itu, Nurse Kasim? Sebenarnya sama-sama berdampak buruk ya. Ya, berdampak buruk. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa, misalnya saya merokok terus yang tidak merokok itu kena efek yang sama? Ya. Menurut penelitian yang artikel yang pernah saya baca itu, orang yang merokok dia akan ada filter. Ya. Jadi otomatis misalnya kandungan dari rokok itu misalnya 100% lah, kita katakanlah 100% itu kandungan zat
kimianya atau karsinogeniknya, pada saat mereka merokok ada zat-zat yang tersaring di filter itu. Betul. Nah, pada saat dia inhaled atau menghisap, ya, pada saat dia hembuskan itu sisa-sisa pembakaran dari rokok, tambah juga dari karbon dioksida kita. Betul. Itu langsung dihirup di sekitar lingkungan kita tanpa pengaman, tanpa filter, mereka menghirup. Makanya dampak mereka juga bisa dikatakan sama. Betul. Dari segitu ya. Tapi kembali lagi, akan lebih bagus kalau bukan kita yang menyebabkan orang. Misalnya katakannya bagaimana ya? Kayak kalau kita tidak bisa membantu orang, setidaknya kita tidak menyusahkan orang. Ya, betul. Itu kan analoginya seperti itu orang merokok. Betul. Nah, jadi kalau dari segi medis sebenarnya sama-sama berbahaya. Betul. Kalau segi income negara saya nggak tahu ya. Kayaknya perokok lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat kalau terkait dari segi itu ya. Saya kira itu sih sejauh ini yang saya tahu. Mungkin Nurse Malikul punya pandangan yang lain gitu. Baik, tentunya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nurse Kasim tadi ya. Tentunya kalau merokok itu tentunya ini yang pasif ya. Yang seperti yang dijelaskan Nurse Kasim tadi, ada dua tuh yang dihirup oleh perokok pasif. Yang pertama itu dari hasil pembakaran dari rokoknya sendiri, kemudian hasil yang dia inhalasi tadi, dia hisap tadi, dia keluarkan lagi. Ada dua, berarti dampaknya bagi yang tentunya ini sangat berbahaya narkosimnya. Kita tidak tahu lagi bahwasannya apakah si perokok ini punya penderita penyakit apa ini. Itu lagi. Jadi sudah double ini, dari asap pembakaran dia hirup, kemudian yang dia hisap lagi ini si perokok, ada riwayat penyakit lain ini. Tentunya bisa berdampak ini. Misalnya contohnya ada yang penyakit paru, tiba-tiba dia hembuskan asapnya, kita yang menghirup, tentunya bisa jadi itu menjadi proses penularan penyakit. Betul sekali. Apalagi sama anak-anak ya. Apalagi sama anak-anak yang tentunya daya tahan tubuhnya yang masih belum bagus ya narkosimnya. Jadi agak lebih rentan untuk terkena penyakit itu. Jadi saya sangat setuju tadi dengan apa yang dikatakan oleh Nurse Kasim. Jadi kalau kita sering kena asap rokok, apalagi tiap hari, itu bisa bikin badan kita juga agak kurang baik gitu Nurse Kasim ya. Misalnya kayak anak-anak kalau terlalu sering gampang batuk ya kan. Jadi yang seperti Nurse Kasim bilang ada sesak dan sebagainya. Pada orang dewasa juga bisa ya itu kena penyakit jantung dan sebagainya. Jadi tentunya di sini yang merokok dan tidak merokok itu dua-dua berdampak berbahaya. Kalau berada di lingkungan yang perokok. Lingkungan selalu perlu. Ya, gimana itu tipsnya Nurse Kasim? Ketika kita tidak merokok tapi di lingkungan merokok, kira-kira bagaimana posisinya kita itu supaya tidak terhirup ini? Bagaimana itu Nurse Kasim? Logika saja ya. Iya. Kalau misalnya kita ada di lingkungan itu dan mengharuskan kita ada di situ, dan di lingkungan situ hampir semuanya merokok, kalau memang kita tidak bisa menegur dengan baik atau kita nggak bisa meninggalkan tempat itu, misalnya kalau dia outdoor, seperti kata teman saya kemarin itu, kalau dia outdoor lihat arah angin, arah anginnya ke utara, berarti kita ke selatan. Kalau ke barat, kita ke timur. Berarti biar enggak kena asap rokoknya. Itu sih. Kalau di indoor, saya kira pakai masker mungkin ya. Masker mungkin. Nggak ada juga mungkin yang mau merokok ya. Misalnya ada acara meeting atau apa di indoor. Ya, kalau mungkin indoor yang tidak merokok mungkin jangan masuk barangkali ya. Supaya biar tidak kena dampaknya. Tapi kalau masuk ya pakai masker lah. Pakai masker lah jalan satu-satunya. Oke, jadi teman-teman, pembahasan ini makin menarik ini terkait dari bahaya merokok ini. Memang tujuannya kita adalah untuk teman-teman ini teredukasi lah tentang bahaya merokok ini bagi kesehatan. Ini agak tricky memang pembahasan kayak gini. Iya. Jadi teman-teman, tentunya untuk di bidang expert mungkin kami berdua tidak expert, tapi kami punya legalitas lah untuk membahas itu karena kita juga sebagai seorang medik ya, untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Artinya kan semoga yang disampaikan itu ada yang bermanfaat lah kan, berdampak.
Nah, setidaknya adalah yang dari pendengar kita ini ikuti bahwasannya bahaya yang tadi kita jelaskan itu, sehingga termotivasi nanti untuk berhenti merokok. Betul sekali, kita tidak tahu di ribuan orang di planet orang ini. Di planet sana. Sumpah ada yang mendapat ilham tuh. Iya betul. Ada juga beberapa penelitian ini Nas Kasim, bahwasannya di luar negeri juga ada penelitian teman-teman kita tahun 2011 itu bilang bahwasannya asap rokok di dunia itu menyebabkan lebih dari 6.000 orang meninggal lebih cepat tiap tahun, termasuk banyak anak-anak. Jadi memang dampak ini cukup luar biasa Nar Kasim untuk terkait dari bahaya merokoknya. Kalau bisa lah berhentilah merokok. Betul, nanti kita berikan tipsnya bagaimana cara berhenti yang baik. Oke Nar Kasim, itu tadi pertanyaan kita yang kedua. Ada lagi nih pertanyaan kita yang ketiga dari teman-teman kita nih. Kayaknya ini yang bertanya mungkin yang baru-baru mau merokok ini Nar Kasim. Ya, dia bertanya apa sih isi dari sebatang rokok dan mengapa itu berbahaya. Ini kayaknya kalau orang yang sudah perokok lama kayaknya sudah tahu nih Nar Kasim. Udah kayaknya. Mungkin ini yang baru-baru mau merokok ini kayaknya. Bagaimana itu Nar Kasim? Ya kalau yang baru mau merokok ya, janganlah merokok. Janganlah merokok, betul. Tapi mungkin apa ya, penasaran toh? Ya karena orang biasanya kalau duduk-duduk di teman tiba-tiba penasaran mau mencoba itu ada. Jadi kalau berbicara isi secara biologis ya, kimiawi ya memang kita perlu ada knowledge, tahu bilang rokok ini kandungannya ini. Betul. Supaya kita tidak mengurangi niat kita untuk mencoba. Betul, setuju. Rasa penasaran kita juga terpecahkan gitu. Karena sesuatu hal yang kita tahu itu berdampak buruk, kayaknya kita tidak akan coba. Betul sekali. Masa kita mau masuk jurang? Jurang? Cuma kadang-kadang kan banyak orang yang tidak mengerti mencoba tanpa tahu apa zat-zat yang berbahaya di situ. Rasa penasarannya tinggi tanpa dibarengi dengan knowledge. Betul sekali. Tentang hal tersebut. Oke. Jadi kandungannya itu kan yang paling umum itu ada nikotin ya, tar, ada karbon monoksida, ada zat kimia tambahan, tembakau tentunya ya. Iya. Intinya ada lebih dari 7.000 bahan kimia di dalam betul. Rokok itu, dan tentunya sangat tidak bagus untuk kesehatan kita, khususnya paru-paru kita. Bisa pencetus penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit kanker, karena kan sifatnya karsiogenik. Betul. Ya contohnya lah yang sering tertulis itu di label-label rokok itu ada tar sama nikotin. Tar itu bisa mempengaruhi paru-paru kita. Betul. Gusi gigi kita juga bisa. Ya. Kalau nikotinnya lebih ke adiktif ya, betul. Psikis kita, menyebabkan kita kecanduan dan susah berhenti. Intinya banyak lah kayak bahan-bahan yang merusak tubuh kita, seperti bahan knalpot 2 tak itu asapnya ya. Sama ada di kandungan rokok juga begitu. Betul. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, bisa di googling aja. Bisa kita bayangkan tadi yang Nar Kasim sampaikan bahwasannya ada 7.000 zat bahaya. Betul. Bayangkan kalau kita mencoba dari SMP sampai kita kerja, bayangkan sudah berapa puluh ribu zat yang berbahaya dalam tubuh kita. Itu zat-zat inilah yang tadi yang Nar Kasim sampaikan bahwasannya dapat merusak kondisi tubuh kita, kayak kerusakan paru-parunya, kemudian kerusakan organ-organ, misalnya kayak tadi Nar Kasim bilang di mulutnya mungkin kena kanker mulut, bisa jadi penyakit jantung dan sebagainya. Yang paling vital juga bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Betul. Ya mempengaruhi fertilitas kita. Betul. Looks juga, maksudnya tampilan, misalnya wajah, kulit kita itu bisa berpengaruh loh. Biasa. Mungkin karena efek habis merokok tiba-tiba asapnya itu masih menempel ya. Jadi kayak berdampingan, mungkin yang pas kayak bau rokok dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anak juga kan bisa berbahaya itu ya. Menghirup dan sebagainya. Ya kalau saya nggak salah itu bisa menempel di baju sama beberapa hari ya. Itu kurang lebih ya mungkin ya seharian, atau kalau nggak mandi ya mungkin bisa sampai berhari-hari. Kita gantung baju di rumah, masih nempel. Jadi mendengar itulah isi-isi dari sebatang rokok ya, dan berbahaya tadi sudah
jelaskan Narkasim bahwasan ada 7.000 lah. Bayangkanlah teman-teman, ada 7.000, kita merokok sampai puluh tahun sudah berapa puluh ribu itu. Aduh, zat yang saya menghancur tubuh kita. Jadi kalau bisa mendengarkan informasi ini ya mulailah bagaimana berpikirlah ya untuk seperti ini. Narkasim kan sekarang sudah berusaha untuk tidak lagi mengkonsumsi, sudah mengurangi. Insya Allah. Jadi semoga ini pendengar juga bisa mengikuti kegiatan itu untuk mengurangi terkait dari mulai dari merokoknya itu lagi. Kalau ada yang mencoba, bagaimana Narkasim? Baru-baru mencoba, kira-kira apa terkait dari saran-sarannya yang baru mau mencoba ini? Ya saran saya sih kalau baru mau mencoba ya jangan mencoba. Lebih baik jangan coba. Belajar dulu, bilang rokok itu kandungannya apa sih? Setuju. Manfaatnya sih apa sih untuk saya, untuk keluarga saya. Betul. Kalau lebih banyak istilahnya mudaratnya ya ada pasti manfaatnya. Ada manfaat. Tapi kembali lagi lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, ya tinggalin aja. Betul. Oke pendengar, itulah terkait dari isi batang dan batang rokoknya dan berbahayanya tadi kita sudah coba jelaskan. Nah ini lagi Narkasim, ada lagi nih yang bertanya ini, mungkin sudah terjelaskan sih yang tadi apa dampak panjang dari merokok ya terhadap kesehatan, mungkin sudah terjabarkan dari Narkasimnya, ada beberapa penyakit dan sebagainya. Tapi kalau mau ditambahkan lagi ya silakan Narkasim, mungkin memperkuat lagi terkait dari dampak panjang merokok itu terhadap kesehatan tubuh kita. Ya kalau mau lebih panjang lagi nih dampaknya ya yang jelas bisa menyusahkan kita ya di usia tua. Menyusahkan kita, anak-anak, keluarga kita, produktivitas kita di masa-masa tua itu juga bisa saja bisa dikatakan tidak ada. Betul. Kita sudah terbaring rumah sakit. Dampak di lingkungan juga sangat berdampak. Itu kan puntun rokok itu yang kita buang sembarang itu bisa mencemari lingkungan. Apalagi dampak panjangnya kalau ini Narkasim dari mereka yang berbuat tapi dampaknya itu ke kita menyusahkan lah intinya. Itu dari segi agama kan kita dilarang untuk menyusahkan apalagi sampai mencederai orang lain. Betul. Itu kan sudah termasuk. Kalau misalnya lagi ekonomi kurang dan sebagainya tiba-tiba masuk karena efek rokok itu kan bisa betul. Jadi masalah juga ya di bagian mungkin keluarga dan sebagainya. Bisa beli rokok nggak bisa beli pangan. Karena biasanya ada slogannya itu merokok sampai mati. Itu lebih baik jangan. Itu gimana itu biasanya ada informasi seperti itu. Itu kan mati sudah pasti ya. Ya. Tapi hidup berkualitas di usia muda itu pilihan bro. Di usia tua itu pilihan. Luar biasa. Itulah poin utamanya itu. Jadi sehat di masa tua itu lebih bagus. Lebih elegan lebih elegan lah, dan memberikan contoh kok dia tuanya masih sehat, apa sih resep, pasti orang bertanya itu apa sih resepnya, ya mungkin dia tidak merokok dan sebagainya. Negara-negara maju bayangkan itu contoh lah ya, negara di Asia ya kayak Jepang kayak Cina itu usia tua mereka masih produktif sekali. Di sana itu mungkin pembatasan rokok itu mungkin ada ya usia. Kayak ini saya punya pengalaman ini Narkasim dulu. Saya pernah residen ke Thailand. Ketika ada teman mau beli rokok di sana dimintai KTP dulu. Untuk melihat berapa umurnya. Ketika umurnya di bawah standar itu maka tidak bisa beli itu rokok. Kalau di sini diminta uang saja. Kalau di sini Rp1.000 pun sudah bisa jadi satu batang itu Narkasim. Entah mau beli anak-anak dan sebagainya, pikiran mereka adalah mendapatkan uang. Tanpa mengetahui, anak-anak tidak boleh beli rokok. Tapi sekarang orang-orang yang ya kita tidak bisa salahkan juga ya, karena cari rezeki juga. Tapi sebaiknya pemerintah boleh buatlah peraturan seperti itu. Ya langkah-langkah agar mereka juga berpikir, susah ya untuk merokok. Jadi pemicu lah mereka supaya tidak merokok. Nanti kalau misalnya di kancing umurnya misalnya umur sebelum 17 tidak bisa merokok, karena tidak merokok pasti akan ke bawah, tidak merokok. Tapi kalau sudah dia coba dari awal, kayak Narkasim bilang tadi ketagihan, pasti akan mencoba sampai di masa tua. Dan lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Kayaknya dampak lebih besar ya lingkungan ya. Ajakan teman-teman coba. Intinya jangan terpengaruh lah kalau bisa. Harus kuat-kuat iman.
Nah itulah teman-teman, dari segi dampak mungkin tadi sudah di awal-awal kita sudah bisa dengar terkait dari dampak-dampak bahaya rokok lah. Ini Nurse Kasim, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ini Nurse Kasim. Dari 100 tadi, dari 1000 pertanyaan tadi, kita coba filter sampai 5 pertanyaan saja ini, supaya pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan ini sebagian dari inti-intinya lah. Mungkin pertanyaan terakhir ini Nurse Kasim, bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi atau tips bagaimana berhenti merokok? Tentunya tips ini tidak bim salah bim ya, langkah-langkah tahap sehingga mereka itu bisa mencoba untuk berhenti merokok. Oke, berdasarkan pengalaman saya saja ini ya, saya rasakan. Kalau teoritis kan banyak ya, googling atau bagaimana. Tapi langkah pertama itu yang saya lakuin, pastinya kita sudah tahu dampak negatif dan positifnya dari rokok itu. Terus niat kita itu apa? Kenapa kita mau berhenti merokok? Niatnya, motivasinya apa? Motivasinya. Terus kalau sudah ada hal-hal yang tertulis di pikiran kita seperti itu, kita take action, misalnya seperti bagaimana sih caranya mensupport niat kita itu supaya bisa terlaksana dengan baik. Bisa olahraga, jadwalkan olahraga, kemudian melakukan hal-hal positif lainnya. Bisa pintar-pintar lah cari situasi dan lingkungan menempatkan diri. Terus ada yang bilang, saya kan susah ya kalau agak lagi pusing kepala, stres. Kalau saya sih solusinya khususnya dalam Islam ya. Kita kan orang Islam. Solusinya itu kalau lagi pusing, galau atau bagaimana sih caranya mengatasinya? Ya, Islam sudah mengajarkan. Ambil air wudhu, sholat, zikir, mengingat Allah. Kayaknya itu yang paling positif, membuat kita tenang itu. Untuk membuat diri lebih tenang daripada menjurus ke hal-hal yang negatif. Ya, itu kalau saya sih begitu, karena kalau masih ada yang menjadikan rokok itu patokan untuk menenang atau bagaimana, gimana ya? Itu artinya nafsunya mungkin masih lebih tinggi ya daripada niatnya mau berhenti kayak gitu. Karena tadi ada 7.000 zat bahan berbahaya. Nah, jadi kalau bisa ya berhentilah merokok. Terus motivasi yang paling tidak kalah penting juga sih keluarga sih kalau saya. Terus ada anak-anak. Betul. Bagaimana kita bisa membersamai mereka tumbuh kembang dengan hidup kita yang berkualitas tanpa sakit-sakitan, menyusahkan mereka, menghambat masa depan mereka gara-gara perilaku kita. Iya, betul Nurse Kasim. Itu sih. Karena sebagian Nurse Kasim anak-anak itu mencontohi. Betul. Dia copyrightnya. Iya. Apa namanya? Mekanisme kopinya bagus sih. Ketika melihat orang tuanya berbuat hal, misalnya merokok nih. Saya mau merokok dulu karena bapak saya juga merokok. Saya mau coba ini karena misalnya kayak ada saudaranya yang merokok. Tentunya itu kan bisa jadi contoh kan. Tentunya kalau kita mau menyampaikan yang merokok, tapi kita juga sebagai yang merokok juga. Jadi bagaimana ya? Jadi ya? Iya, lebih baik kita mencontohkan yang baik. Iya, betul. Jadi kalau tidak merokok ya jangan merokok supaya bisa dicontohi. Ya ada slogan-slogan yang pernah saya baca itu, warisan terbaik anak dan istri itu adalah ayah yang tidak merokok. Luar biasa. Ayah yang tidak merokok. Tapi kan Nurse Kasim kan lagi mencoba untuk tidak merokok karena mungkin membaca slogan itu mungkin. Jadi itu mungkin salah satu motivasi juga dari bacaan itu. Betul sekali. Jadi untuk berhenti merokok, apalagi Nurse Kasim kan ini ada anak-anak di rumah ya. Iya. Jadi sekali. Lebih baiknya untuk menghindarkan kan. Nurse Kasim 1 bulan ini sudah mencoba untuk tidak merokok lagi ya, untuk mengurangi. So, dari saya mungkin apresiasi sebagai teman itu luar biasa itu. Karena berat. Pasti berat untuk mencoba itu. Betul. Oke, itulah dari Nurse Kasim. Mungkin saya ada beberapa ini tips dari saya Nurse Kasim. Langkah-langkah yang mungkin perokok berat dan perokok sedang ya, bisa dibilang ya. Ada perokok berat, ada perokok sedang. Ya, sedang-sedang itu kan. Saya contohkan misalnya di sini perokok berat mungkin sehari itu dia merokok sampai 20 batang. Biasanya kan ada yang 1 hari 1 bungkus itu. Iya, betul. Nah, yang sehari 20 batang kita bisa mengatur jadwal ini. Mungkin kita buat jadwal selama 4 minggu. Dimana di minggu pertama itu
kan di minggu pertama itu kan ada 7 hari Tenar Kasim. Setiap 20 batang kita isap selama 1 hari, maka setiap 2 harinya kita kurangi 2 batang. Nah, jadi hari pertama, hari kedua itu 20 batang. Ketiga, keempat kita kurangi jadi 18 batang. Jadi kan setiap hari dia 20 batang ini. Start 20 batang, bahkan bisa lebih. Betul. Jadi mungkin tips ini bisa untuk bisa mengurangi terkait dari perokok itu. Jadi jadi sudah mulai tersusun ini dari 20 batang turun ke 18. Minus 2 minus 2 ya. Kemudian di hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-5 dan ke-6 itu ada 16 batang. 16 batang itu untuk di hari ke-5 dan ke-6. Di hari ke-7 sudah masuk ke 15 batang. Jadi proses selama 1 minggu itu yang jadi 20 batang bisa jadi 15 batang. Jadi terkurangi setiap 2 hari. Jadi kan masih merokok ini. Betul. Usahakan kan kita mau usahakan jadi sampai 0 batang ini. Di minggu kedua, hari ke-8 sampai 14 bisa kita coba lagi nih. Kurangi 2 batang setiap 2 hari. Tadi kan ada 15 batang hari ke-7. Hari ke-8 ke-9 kurang jadi 13 batang di minggu kedua. Kemudian hari ke-10 dan ke-11 jadi 11 batang. Hari ke-12 sampai ke-13 jadi 9 batang. Kemudian hari ke-14 itu jadi 8 batang. Bayangkan Nars Kasim, dari 20 batang diusahakan dari 2 minggu tinggal 8 batang. Dilakukan terus di hari minggu 3 nih Nars Kasim, di hari ke-15 dan ke-16. Bayangkan tadi jadi 8 batang. Hari ke-15 jadi 7 batang. Ini harusnya sebenarnya konsisten. Iya. Ya, betul. Ini kan hanya sebagai tips saja. Tips. Nah, untuk mengurangi per hari itu ada yang terkurangi. Bukan tips langsung berhenti merokok 1 kali. Pasti itu bikin stres seperti yang Nasrasim bilang tadi. Tapi bagaimana merokok itu kita kurangi per batang itu, per hari itu ada 2 batang, ada 1 batang. Mungkin bisa dilakukan tips ini. Kemudian di minggu ke-3 hari ke-15 tinggal 7 batang, hari ke-16 6 batang, hari ke-17 5 batang, hari ke-18 ada 4 batang, hari ke-19 3 batang. Jadi turun 1 batang ini sampai habis. Di minggu ke-14 22 sampai 30 jadilah 0 batang. Ketika 0 batang itu apa yang kita lakukan seperti Nars Kasim bilang tadi, carilah terkait dari pengganti rokoknya tadi. Misalnya ada dukungan dari teman, sudah berhenti merokok dia, jangan kasih merokok. Atau dukungan keluarga. Kemudian bisa kita kurangi pemicunya, misalnya sebentar merokok. Biasanya kan orang merokok sambil minum kopi. Itu kalau bisa itu sering sekali. Kita hindari dulu kopinya, karena dari kopi itu bisa mirip dari merokok. Hindari pemicunya dulu. Kemudian bisa kita seperti kunyah-kunyah permen karet dan sebagainya. Itu mungkin tips dari saya untuk yang perokok berat. Perokok ringan mungkin kita bisa ambil di 3 minggu saja. 3 minggu ya? Ya, kalau yang untuk perokok berat kan tadi 4 minggu ya. Nah, kalau ini untuk sampai 3 minggu. Jadi di 3 minggu di minggu pertama hari ke-7 usahakan. Ya, tadi kan perokok berat itu ada 20 batang. Nah, kalau yang perokok sedang misalnya 10 batang per hari. Kita coba aturlah dalam 1 minggu. 1 sampai 7 hari. Mungkin 1 sampai 2 hari 9 batang, 3 sampai 4 hari 8 batang, 5 sampai 6 hari 7 batang. Jadi kurang-kurang sampai seperti yang tadi, sampai dari 0 batang. Jadi maksudnya tinggal kita yang memanajemen sebenarnya. Kita kan hanya memberikan informasi berapa batang ini. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri bisa melakukan manajemen itu ya silakan. Intinya adalah tiap hari itu ada yang kurang dari kebiasaan. Misalnya dari 20 bisa jadi 18, 1 hari bisa jadi 17, dan kalau bisa adalah berhenti merokok. Ya. Bagaimana Nars Kasim? Kalau mau ngikut proses begitu sih bagus. Cuma itu lagi perkuat niat, konsistensinya, dan memang betul-betul mau berhenti merokok. Betul. Tapi ada nggak yang yang ngeluarin budget gitu untuk berhenti merokok? Mungkin ada alat kah atau semacam apakah dari alat medis yang bisa membantu kita untuk berhenti merokok selain konsultasi sama dokter ya? Betul. Apakah? Tentunya seperti yang kita bisa lihat di beberapa media, tentunya ada yang biasanya kalau kita lihat itu ada juga
ada juga yang pernah saya baca itu ada permen yang mengandung nikotin. Permen mengandung nikotin, oh menarik. Ya itu. Kemudian ada inhaler yang mengandung nikotin. Oh ada juga. Ada juga. Kemudian ada juga yang semacam yang ditempel itu di tubuh kita. Oh kayak salompas ya gitu. Seperti itulah ditempel untuk mengurangi terkait dari merokok itu, untuk mengurangi apa ya mungkin efek dari rokoknya itu. Tetap mungkin nikotinnya tetap dirasakan tapi tanpa dengan merokok. Lama kelamaan mungkin akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Itu mungkin beberapa yang bisa kita lakukan ya. Bisa ya untuk mengurangi itu. Tapi ya kalau bisa yang seperti yang Darkasim bilang tadi, semuanya ada dari niat. Betul. Dan kita punya motivasi. Kalau gagal bagaimana? Coba lagi. Jangan jadi gagal jadi banyak alasan. Bagaimana Darkasim? Karena perokok ini biasanya sumber alasan itu ada saja. Oh, segudang. Segudang informasi yang baik, ada saja celahnya untuk ada saja kankernya. Ada saja kankernya untuk apa? Membuat tetap jadi merokok. Jadi teman-teman, itu saja dari kami. Tetap pantau terkait dari podcast kami berdua, Nurse Kasim dan Nurse Marikol di podcast Nurse Talk ya.